Saya dapat juga kalau bukan. Oh, dapat. Sudah. Dapat. Nanti dapat ini pesan. Dapat sih. Oh. Sudah. Ini Intan kasih keluar siang anak-anak. Ya, selamat siang. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya, apa kabar? Apa kabar? Baik kok? Ya. Jadi hari ini kita bertemu lagi di video call tentang pembelajaran kita hari ini tentang teks eksplanasi. Ya, namun sebelum kita memulai pembelajaran kita siang hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Dan doa ini ibu yang akan memimpin kita dalam doa sebelum pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum itu kita harus mengetahui dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada siang hari ini adalah tentang teks eksplanasi. Namun sebelumnya ibu akan menunjukkan salindia yang berisi tentang pembelajaran kita hari ini. Ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, dan ada indikator pencapaian pembelajaran. Ibu akan tunjukkan media pembelajaran kita hari ini. Ya, kita mulai dari yang pertama, media pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua kita masuk pada kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini, yaitu pada 3.3 mengidentifikasi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan maupun tulis. Ya, dengan indikatornya adalah yang pertama. Di sini indikator yang pertama adalah setelah pembelajaran melalui model saintifik dengan mengamati dan mencermati teks eksplanasi yang dibagikan di WhatsApp group, peserta didik diharapkan mampu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu menemukan makna tersirat dalam teks eksplanasi, lisan, dan tulis. Di tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang tadi ibu sudah sebutkan tadi, tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, melalui pembelajaran model saintifik, peserta didik mengamati dan mencermati teks eksplanasi yang dibagikan dari WhatsApp group. Materinya tadi ibu sudah bagikan di WhatsApp group. Ya, jadi kita masuk pada materi pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, ibu mau tanya, kalian pernah mengalami terjadi hujan? Sanda, pernah tidak mengalami hujan?
pernah lihat tidak ada hujan? Ya, pernah tidak? Dengan ini gambar yang ini, perhatikan gambar yang ini. Ini adalah tornado. Pernah tidak lihat tornado angin? Yang gambar yang berikut ini adalah tentang gempa bumi. Yang ini gambar yang berikut adalah tentang letusan gunung. Ya, gunung berapi. Ya. Kalau ini terjadi tornado, pernah tidak lihat terjadi tornado angin? Ya. Pernah tidak merasakan adanya gempa bumi? Ya. Jadi semua yang kalian lihat dan kalian amati ini adalah fenomena alam. Fenomena alam ini akan dirangkum dalam teks eksplanasi. Ya, sekali lagi, semua kejadian alam yang kalian lihat dan amati di gambar ini, semua ini terjadi karena adanya suatu fenomena alam. Terus Anda pernah lihat tidak atau pernah nonton di televisi tentang demo? Nah, itu juga disebut dengan teks. Semua itu dirangkum dalam teks eksplanasi. Itu disebut dengan fenomena sosial. Ya, jadi teks eksplanasi ini dijabarkan dalam ada terjadi teks fenomena alam dan ada juga terjadi fenomena sosial. Ya, kalau sudah mengerti berarti Anda sudah sedikit mempunyai gambaran apa itu teks eksplanasi. Kita masuk pada pengertian teksnya. Bisa dilihat? Ya. Jadi teks eksplanasi merupakan sebuah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap mengenai suatu topik yang berhubungan dengan ya, jadi singkatnya teks eksplanasi itu adalah sebuah fenomena alam yang terjadi di kehidupan kita, baik kehidupan sosial maupun kehidupan alam. Semua ini disebut dengan teks eksplanasi. Paham? Ya. Kalau paham kita lanjut pada bagian yang berikut. Di situ ada terdapat ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri teks eksplanasi yaitu ciri yang pertama. Ya. Ya, interpretasi. Misalnya struktur yang pertama dia berisi tentang, dia menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Bisa paham? Dia menjelaskan tentang fenomena yang terjadi, misalnya terjadi sebab akibat, atau misalnya kejadian atau fenomena alam itu terjadi disebabkan karena apa? Ya, atau mengapa terjadi fenomena tersebut. Itu struktur yang pertama. Bisa kah? Yang kedua, informasinya mengandung fakta. Ya, fakta adalah sesuatu kejadian yang benar-benar ada
atau benar-benar terjadi. Itu disebut dengan fakta. Jadi, ciri yang kedua ini adalah dia mengandung tentang fakta. Artinya, kejadian yang terjadi itu benar-benar terjadi atau benar-benar ada. Misalnya gempa bumi, itu benar ada tidak? Ya. Terus misalnya gunung meletus, benar ada tidak? Ya, benar. Terus terjadinya hujan lebat terjadi berhari-hari, itu ada tidak? Ya. Ya. Terus ada demo tidak, demonstrasi? Ya, ada. Artinya bahwa informasi yang diberikan itu semuanya mengandung fakta. Itu ciri-ciri eksplanasi yang kedua. Yang ketiga, ciri yang ketiga bersifat keilmuan, misalnya sains. Ya, keilmuan misalnya sains. Keilmuan itu yang misalnya seperti sains. Gempa bumi sudah termasuk dipelajari di dalam sains. Ya tidak? Fenomena-fenomena alam juga bisa terjadi atau bisa dimuat di dalam keilmuan sains. Sains tahu tidak sains? Ilmu sains itu apa? Tentang misalnya IPA, kalian pelajari tentang biologi. Itu ilmu-ilmu sains, misalnya matematika, biologi, fisika, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam sains. Terutama lebih banyak dipelajari dalam bidang biologi. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ya, kalau mengerti tentang ciri-ciri teks eksplanasi, kita lanjut lagi ke bagian yang berikut. Ya, struktur ini termasuk di materi yang pertemuan kedua. Pertemuan yang akan datang. Ya, ciri-ciri kebahasaan teks eksplanasi. Tadi itu ciri teks eksplanasi. Yang kedua adalah ciri-ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya, yang pertama bermakna. Ya, yang kedua menggunakan konjungsi. Ya, contohnya ada kata sebab. Ya, itu termasuk dalam ciri kebahasaan yang kedua. Ciri kebahasaan yang ketiga menggunakan konjungsi kausalitas. Ya, contohnya kata kemudian, pada akhirnya. Ya, mohon maaf karena media kita ini kurang memadai. Jadi anak-anak bisa pahami. Ya, yang berikut kita masuk pada contoh teks eksplanasi. Contoh teks eksplanasi ini nanti ibu kirimkan linknya lewat WhatsApp group supaya kalian bisa pelajari, baca teksnya, contoh teks eksplanasinya. Nanti ibu kirimkan teksnya lewat WhatsApp group, ya. Ya. Ya, ini contoh teksnya. Nanti ibu kirimkan lewat WhatsApp group. Ya, kita masuk ke dalam sesi diskusi. Jadi teman-teman yang tadi belum masuk atau terkendala jaringan, kalian bisa gabung kembali lagi di WhatsApp group sesuai dengan kelompok masing-masing untuk berdiskusi tentang LKPD yang tadi ibu sudah kirimkan lewat WhatsApp group.
Ya, jadi waktu kalian diskusi itu Ibu kasih waktu 20 menit. 20 menit kemudian kita masuk lagi di video call untuk membahas tentang kesimpulan. Jadi kalian diskusinya di Google Classroom. Soalnya tadi Ibu sudah kirimkan, sudah didiskusikan di WhatsApp group. Lalu hasilnya dimasukkan ke dalam Google Classroom. Ya. Waktu diskusi kalian mulai terhitung sekarang. 20 menit kemudian Ibu cek lagi ya. Ibu pantau lewat WhatsApp group. Ya. Jadi video callnya kalian kasih mati video callnya, lalu lanjut di Google Classroom untuk berdiskusi di sana. Ya, 20 menit kemudian Ibu video call ulang. Ya. Oke, sampai jumpa di 20 menit yang akan datang. Ya, diskusikan sudah.